Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa safiyyu min khalqi wa qalilu adal amanah wa balgha risalah wa nasayil ummah wa tarakana al-mayatil bayda lailuha kanahriha la yanha lila nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bersama bala tentaranya melakukan suatu perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat mampu untuk mendengar makhluk terkecil sekalipun itu semut. Nabi Sulaiman bukan hanya sekedar mampu untuk mendengar, beliau pun paham dan mengerti akan bahasanya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menahan langkah kaki bala tentaranya. Kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam menahan langkah kaki bala tentaranya? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kepala suku dari kaum semut berkata kepada kaumnya, ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Wahai kaumku semut, masuklah kamu semua ke sarangmu, ke lubang-lubang tanah, karena pasukan bala tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Jangan sampai mereka menginjak kamu semua. Semut yang kita remeh-temehkan, yang kita sepelekan, makhluk Allah yang kecil, ketika diperlakukan dengan zalim dan aniaya, tetap juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa berbuat zalim dan aniaya kepada makhluk Allah akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat bukan hanya sekedar salat 2 rakaat. Salat Jumat bukan hanya sekedar mendengarkan khutbah, tapi pada intinya adalah apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu, at-tafakkur sa'ah, merenunglah sejenak, berfikirlah sejenak, khairum min qiyamil lailah, lebih baik dari tahajud sepanjang malam. Sampai hari ini sudah berapa banyak orang yang kita zalimi, aniaya, kita sakiti, tapi mereka tak berdaya untuk berbuat apa-apa. Tapi ingat, di tengah malam mereka mungkin lebih kusuk berdoa, meminta dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watul mazlum, hati-hati dengan orang yang terniaya. Doa mereka tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hijab penghalang antara dia
dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu merenung sejenak. Kenapa begitu banyak kesulitan, kesusahan, hambatan, suntuk pikiran, susah hati? Padahal harta semua lengkap sempurna. Boleh jadi kita pernah menzalimi orang. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Yang pernah menzalimi orang, yang pernah menganiaya orang, yang pernah menyakiti orang, minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan. Yang pernah mengambil hak orang, yang pernah termakan hak orang, minta maaf, mudah-mudahan dihalalkan, tersambung silaturahim. Man haba aibasatalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, wa yansalu fi asarihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim sangat dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada angin, tak ada hujan. Diceritakan dalam kitab Gharaib wa Taraib yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Mishri. Seorang raja tiba-tiba tangannya bengkak, sakit, bengkak dan bernanah. Tuan raja berusaha berdoa, berusaha berobat, tapi sakitnya tak hilang, bengkaknya tak berkurang. Pada akhirnya ada hamba Allah yang dibukakan hijab karena bersih dan suci. Lalu kemudian hamba Allah yang saleh itu berkata kepada tuan raja, mungkin tuan raja pernah menzalimi orang, mungkin tuan raja pernah menganiaya orang, mungkin tuan raja pernah menyakiti orang. Kata tuan raja, saya tak pernah melakukan hal yang demikian. Cobalah tuan raja renungkan sejenak, cobalah tuan raja fikirkan sejenak. Akhirnya tuan raja merenung dan berfikir, apalah agaknya yang pernah aku lakukan sebelumnya. Rupanya 2-3 hari yang lalu tuan raja sedang duduk di depan istana. Lalu kemudian tuan raja melihat seorang laki-laki pulang dari memancing ikan. Terbesit, tersirat di hati tuan raja, ingin mengambil dan merampas ikan orang itu. Padahal sebagai seorang raja, dia mampu memilih apa saja. Tapi begitulah, kalau kekuasaan sudah ada di telapak tangan, ada saja keinginan untuk mengambil dan merampas hak orang lain. Setelah diambil, lalu kemudian dimasak, dimakan. Setelah dimakan ikan itu, ternyata ujung daripada tulang belulang ikan itu menusuk jari jemari tuan raja. Akhirnya sakit, bengkak dan bernanah. Sakit tak kunjung hilang, bengkak tak berkurang, baunya pun sangat menyengat. Akhirnya tuan raja menyuruh orang untuk mencari siapalah agaknya lelaki yang kemarin yang kuambil, yang kurampas ikannya itu. Setelah ditemukan, kemudian lalu ditanya, apa doamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sakit hatimu kepada orang yang merampas ikanmu? Lalu kemudian laki-laki itu menjawab, aku tak pernah berdoa apa-apa, aku tak pernah berkata apa-apa, aku tak pernah sakit hati kepada siapapun. Aku hanya orang yang lemah. Aku adalah hamba Allah yang tak berdaya. Aku adalah hamba Allah yang tak punya apa-apa. Saat itu aku pergi memancing ikan. Aku pergi memancing ikan karena anak dan istriku dalam keadaan lapar. Begitu dapat, senangnya hatiku ingin makan bersama istri dan anakku. Tapi rupanya impian itu sirna seketika. Ketika dalam perjalanan pulang, orang yang berkuasa mengambil dan merampas ikanku itu. Aku tak berdaya, aku tak bisa berbuat apa-apa.
Aku hanya bisa mengangkat kedua tanganku dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang engkau panjatkan? Aku hanya berkata, ya Allah, penguasa telah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Sudikah engkau memberi maaf Tuan Raja? Laki-laki itu memaafkan Tuan Raja. Akhirnya penyakit yang diderita Tuan Raja sirna, hilang seketika. Tandanya Allah masih sayang kepada kita. Ketika Khatib membaca kisah ini, lama Khatib terduduk dan termenung. Tak terpikirkan bagi pribadi Khatib untuk memikirkan nasib orang lain. Yang terpikirkan bagi pribadi Khatib adalah bagaimana nasib pribadi Khatib di depan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak hak orang yang terambil oleh tangan kita, baik disengaja maupun tidak sengaja, tapi kita menganggap itu tanpa beban dan dosa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merenunglah sejenak. Kenapa begitu banyak orang yang berbuat salah, silap dan dosa, zalim dan aniaya, badannya sehat, tak pernah sakit, lancar segala urusan dengan harta dan kekuasaannya. Ingat, Allah tak pernah lupa, Allah tak pernah lalai. Allah ghafilin amma ya'malu zalimun. Allah tak pernah lupa, Allah tak pernah lalai atas perbuatan yang zalim. Ingat, boleh jadi kita kena istidrat, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidrat. Min haitsu la ya'lamun, mereka tak sadar. Wa amli lahum, kami ulur rezekinya lancar, kami ulur badannya sehat, kami ulur umurnya panjang, kami ulur kuasanya hebat. Inna kaidun matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Lalu kalau ada orang yang begitu alim, bersih, suci, ibadahnya luar biasa, doanya tak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya susah, melarat, gundah gulana, sakit, boleh jadi Allah menghapuskan dosanya di atas dunia dengan apa yang dia derita. Hatta yamsi ala radhi makanat alayya khati'ah, sampai engkau berjalan di atas muka bumi ini tidak ada lagi dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala hammin wala saqin yastaquha. Engkau ditimpa penyakit, gundah gulana, suntuk pikiran, susah hati, sampai duri menusuk telapak kaki. Illa kafarallahu anhu bi syai'ati. Itulah cara Allah menghapuskanmu dari segala silap, salah dan dosa. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul awwali wal akhirin, Sayyidul kaunain wa saqalain, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, pemimpin seluruh umat manusia, orang yang pertama masuk surga, pemberi syafaat, apakah lepas beliau dari tuntutan manusia? Hari Rabu, Nabi naik ke atas mimbar di Masjid Nabawi. Ma kuntu jalantu lahu zahran. Siapa yang pernah aku cambuk ketika aku mencambuk kuda, lalu pundaknya terkena ujung cambukku, haza zahri, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan balas. Ma kuntu satamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapai, kasar kata-kataku, tersinggung perasaannya, dia tidak melawan karena aku nabi, haza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Lebih baik kalian balaskan hari ini wahai sahabatku, daripada aku mencari kalian nanti di padang mahsyar. Nabi sedang menunjukkan bahwa Nabi pun tetap meminta maaf terhadap apa yang pernah beliau lakukan, baik zahir maupun batin. Kenapa? Karena kita semua akan dihadapkan dalam mahkamah yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersumpah, itu adalah sumpah palsu. Hari ini kita bisa bayar orang untuk membela dan menolong kita, tapi di pengadilan Allah tak ada lagi pembelaan dan pertolongan, kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai masanya tiba. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, harta tak lagi berguna dan bermanfaat, wala banun, anak tak dapat menolong,
illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari dendam kesumat, bersih dari sombong, bersih dari ujub, bersih dari merasa mulia, bersih dari merasa tinggi, bersih dari merasa hebat, bersih dari merasa berkuasa, bertata dan berharta. Tapi di saat itu semua dia tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunjukkan diri karena alim, hebat, kaya dan kuasa, tapi tunjukkanlah diri karena banyak silap, salah dan dosa. Memintalah, memberilah, meminta dan memberilah seperti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta, silakan hidup sesuka hati. Hiduplah sesuka hati. Hidup sombong karena kaya seperti Qarun, hidup angkuh karena kuasa seperti Firaun. Hidup karena ilmu, sombong, angkuh, penjilat seperti Haman. Hidup dengan ilmu agama tapi tak pernah mengamalkannya seperti Bala'am. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kita akan mati. Setelah mati darah berubah menjadi nanah, nanah akan membusuk dan kita akan menjadi santapan cacing tanah. Semua akan diminta, ditanya, disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya akan tinggal cerita dan kenangan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan cerita dan nama. Apapun yang kita capai di dunia ini, akhir kehidupan adalah kematian. Datang sendiri, kembali sendiri, menghadap Allah pun dengan sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sahadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadailil karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Islam wa nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril tilawatil Quran wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.